Itu udah kayak Pak Ustadz aja yang mau ceramah. Oke, halo tem, kembali lagi bersama Sufari dan kita akan membahas sejarah-sejarah dunia yang pastinya akan menambah wawasan kita bersama. So, kita dengarkan intro terlebih dahulu. Oke tem, sebelum kita mulai videonya, mungkin nih kecepatan sih bilangnya, tapi aku mau ucapin selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah untuk umat muslim di seluruh dunia. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi kalau ada salah-salahnya mohon maaf ya. Dan juga mungkin nanti di hari pertama dan hari kedua Idul Fitri nanti mungkin aku mau mencoba bikin vlog, jadi ya kalian bisa nonton vlognya nanti. Dan kemungkinan bakal upload lebih cepat lah dari biasanya, kan kalau biasanya kalau bikin ini kan agak lambat sedikit nguploadnya, bikin sekarang ntar uploadnya beberapa hari kemudian. Nah kalau misalnya nanti vlog itu kemungkinan aku uploadnya lebih cepat biar ya masih fresh gitu. Di video kali ini kita akan membahas sebuah peperangan atau mungkin kita bisa sebut pengepungan yang membuat runtuhnya sebuah benteng yang sangat kokoh. Bahkan sudah banyak yang ingin menerobos atau meruntuhkan benteng tersebut. Benteng yang dibangun sekitar abad 4 atau 5 Masehi, dan di sejarah inilah benteng tersebut hancur dan runtuh oleh pengepungan yang sangat panjang dari sebuah pasukan. Tahun 1453 menjadi saksi bisu sejarah runtuhnya benteng yang sangat kokoh ini oleh pasukan Utsmani. Ya, kali ini kita akan membahas runtuhnya benteng Konstantinopel. For your information, kita akan membahas dari persiapannya dan peperangannya sampai runtuhnya benteng tersebut. Jadi mungkin kita tidak akan membahas di luar-luar itu, jadi fokus di pembahasan itu. Tapi kalau misalnya ada keluar-keluar dikit ya nggak apa-apa lah buat nambah durasi. Ketika Sultan Mehmed II menggantikan ayahnya yang wafat pada saat itu di tahun 1451, Sultan Mehmed diangkat menjadi sultan pada umur 19 tahun. Pada saat itu banyak penguasa Eropa mengira bahwasannya sultan muda ini tidak akan bisa memimpin Kesultanan Utsmani. Melihat dari sikapnya Sultan Mehmed terhadap utusan-utusan Eropa di masa pemerintahan barunya. Jadi Sultan Mehmed bersikap baik kepada utusan-utusan Eropa. Akan tetapi apa yang diucapkan oleh Sultan Mehmed berbeda dengan apa yang dilakukan. Tindakannya sangat berbeda. Pada awal tahun 1452, dimulailah pekerjaan konstruksi benteng kedua yang bernama Rumeli Hisari di Selat Berpurus. Benteng tersebut dibangun berseberangan dengan benteng Anadolu Hisari yang dibangun oleh kakek buyut Sultan Mehmed yang bernama Sultan Bayezid I. Nah, sepasang benteng tersebut memastikan Kesultanan Utsmani untuk kontrol penuh akan lalu lintas Selat Berpurus. Kaisar Bizantin Konstantin XI segera memahami niat asli Mehmed dan meminta bantuan kepada penguasa di Eropa Barat. Namun berabad-abad peperangan antara gereja Barat dan gereja Timur berdampak pada saat itu. Jadi gereja Barat yaitu Kristen Katolik dan gereja Timur Kristen Ortodoks itu saling berbeda pemahaman dan saling mengkafirkan satu sama lain. Jadi dampak dari permusuhan tersebut ya terjadi pada saat itu. Mereka dari orang-orang Eropa Barat sulit untuk membantu Konstantinopel. Nah, pada musim semi di tahun 1452, benteng Rumeli Hisari selesai dibangun dan ancaman dari Sultan Mehmed pun menjadi nyata. Akhirnya Konstantin menulis surat kepada Paus dan berjanji untuk memperbarui persekutuan gereja yang telah dinyatakan valid oleh Dewan Imperial pada 12 Desember 1452. Walaupun demikian, Paus Nicholas V ternyata tidak memiliki pengaruh kepada para raja dan pangeran di wilayah barat, khususnya setelah Prancis dan Inggris melemah setelah Perang 100 tahun Spanyol dengan perang melawan Kekaisaran Romawi Suci, serta kekalahan Hungaria dan Polandia pada Battle of Varna di tahun 1444. Nah, Battle of Varna sendiri dipimpin oleh Sultan Murad, ayahnya Sultan Mehmed, dan di berbagai kisah Sultan Mehmed juga ikut pertempuran Battle of Varna. Dan itu dimenangkan oleh Turki Utsmani, dan itu yang membuat Hungaria dan Polandia melemah dari sektor kekuatan militernya. Walaupun beberapa negara Konstantinopel sedang kesusahan, akan tetapi ada beberapa pasukan dari berbagai wilayah yang ikut membantu dan menolong Konstantinopel agar tidak jatuh dan runtuh di tangan Turki Utsmani. Nah, Sultan Mehmed memiliki satu hal yang tidak dimiliki oleh penyerang-penyerang tembok Konstantinopel sebelumnya,
yaitu meriam-meriam yang sangat besar. Jadi ceritanya meriam ini dulu ditawarkan oleh Kaisar Konstantin oleh penemunya yang bernama Urban yang berasal dari Hungaria. Akan tetapi tidak terjadi kesepakatan harga antara Urban dan Kaisar Konstantin. Akhirnya Urban pun menawarkan kepada Sultan Mehmed dan Sultan Mehmed pun membeli karya dari Urban. Meriam terbesar pada saat itu mungkin juga bisa dianggap meriam terbesar sampai saat ini juga, memiliki panjang 9 meter dengan mulut sebesar 1 meter yang dapat menembakkan bola sebesar 50 kg dan sejauh 1,5 km. Karena besarnya meriam ini memerlukan waktu yang sangat lama untuk mengisi ulang kembali dan hanya bisa digunakan 7 kali tembakan dalam sehari. Akan tetapi pasukan Utsmani juga masih memiliki meriam-meriam yang ukurannya lebih kecil dan bisa menembakkan 100 kali tembakan dalam sehari. Jadi di samping meriam yang sangat besar tersebut, ada juga beberapa meriam-meriam yang ya ukurannya masih agak besar tapi lebih kecil dari meriam yang besar tadi. Dan itu diharapkan bisa membuat efek jebolnya benteng Konstantinopel agar pasukan-pasukan Utsmani bisa menerobos masuk lewat bolongan tersebut. Tepat pada tanggal 23 Maret, semua persiapan yang dilakukan oleh pasukan Utsmani telah selesai. Semua persiapan dilakukan di Erdin dan Sultan Mehmed pun berangkat dari Erdin menuju Konstantinopel pada tanggal tersebut. Nah, pada tanggal 5 April Sultan Mehmed sampai di wilayah Konstantinopel. Jadi perjalanannya kisaran 2 mingguan lah mungkin. Dan di hari itu, di tanggal 5 April, Sultan Mehmed mengirim surat kepada Kaisar Konstantin agar menyerah dan meninggalkan Konstantinopel. Akan tetapi Kaisar Konstantin pun tidak merespon dan mengacuhkan utusan tersebut. Nah, akhirnya pada tanggal 6 April, pasukan Utsmani pun mulai menyerang secara besar-besaran mendekati benteng Konstantinopel. Pelontar batu hingga pemanah terus diarahkan ke dalam benteng tersebut. Bahkan meriam terbesar tadi pun juga ikut dikerahkan dan juga meriam-meriam yang kecil lain tadi itu agar memberi ancaman kepada pihak musuh. Dan juga penyerangan lewat laut, jalur laut juga dilakukan oleh Sultan Mehmed. Puluhan kapal pasukan Utsmani dikerahkan untuk melakukan perlawanan dari sisi laut. Akan tetapi saat pengepungan tidak memberikan dampak. Pasukan Bizantium atau pasukan Konstantinopel menggunakan cara cerdik dengan membentangkan rantai raksasa sehingga kapal tidak bisa melewati wilayah tersebut. Kokohnya benteng Konstantinopel membuat serangan berkali-kali yang dilakukan oleh pasukan Utsmani tidak memberi pengaruh yang berarti. Jadi ketika meriam yang ditembakkan oleh pasukan Utsmani menjebol benteng Konstantinopel, orang-orang di dalam benteng itu dari pasukan Konstantinopel itu langsung segera menambal benteng tersebut agar tidak membuat celah pasukan Utsmani masuk ke dalam benteng tersebut. Nah, pada tanggal 20 April ada 3 kapal dari Genoa yang dikirim oleh Paus dan sebuah kapal dari Alfonso of Aragon mampu menembus blokade laut dan mencapai para prajurit pertahanan. Kapal-kapal yang dikirim oleh Paus ini termasuk nekat soalnya mereka menerobos dari blokade yang dilakukan oleh Turki Utsmani dan juga melewati 2 benteng di Selat Bosporus. Tapi kenekatan mereka berbuah hasil, mereka bisa membantu sedikit dan memberi harapan kepada pasukan Konstantinopel. Nah, kemudian pada tanggal 22 April merupakan sejarah dalam strategi peperangan yang terjadi di dunia mungkin. Soalnya pada tanggal tersebut Sultan Mehmed memindahkan kapal-kapalnya ke Tanduk Emas. Tanduk Emas sendiri merupakan sebuah selat yang berbentuk tanduk dan merupakan salah satu titik terlemah di bagian Konstantinopel. Dalam waktu semalam 70 kapal perang Sultan Mehmed dipindahkan dan ini menjadi salah satu kunci kemenangan Sultan Mehmed. Kemudian pada tanggal 13 Mei serangan terhadap benteng Konstantinopel berlanjut di sisi lain. Pada saat itu Sultan Mehmed menyuruh untuk pasukannya menggali sebuah terowongan agar bisa menembus benteng tersebut. Akan tetapi pada tanggal 15 Mei terdengar suara-suara penggalian sampai ke kota dan itu membuat orang-orang Bizantium atau pasukan Konstantinopel melihatnya dan memblokir terowongan tersebut. Berbagai upaya dan usaha telah dilakukan oleh Sultan Mehmed. Akan tetapi kokohnya benteng Konstantinopel masih belum bisa ditembus. Nah, pada tanggal 29 Mei menjadi puncak dari peperangan atau pengepungan Konstantinopel. Pada pagi harinya serangan besar-besaran dilakukan oleh Sultan Mehmed dari berbagai sisi. Salah satu faktornya juga dari penyerangan di Tanduk Emas yang kapal-kapal Utsmani tadi itu dipindahkan dari Selat Bosporus ke Tanduk Emas.
Itu menjadi salah satu faktor kemenangannya. Akan tetapi serangan dari sisi depan juga berpengaruh dalam runtuhnya Konstantinopel. Itu ada seorang panglima pasukan yang bernama Hasan menerobos pasukan Konstantinopel dan segera menuju ke salah satu tower di benteng Konstantinopel dan membentangkan bendera Kesultanan Utsmani. Dan itu membakar semangat pasukan Utsmani untuk segera menerobos benteng Konstantinopel. Dan tepat pada tanggal 29 Mei 1453, benteng Konstantinopel akhirnya runtuh di tangan pasukan Utsmani. Dan di sore harinya, Sultan Mehmed memasuki gerbang benteng Konstantinopel dan melakukan sujud syukur di depan benteng Konstantinopel. Nah, Kaisar Konstantin dikabarkan tewas dalam peperangan tersebut. Diceritakan dia mencopot atribut kerajaannya agar tidak dipermalukan di depan umum dan berperang hingga tewas pada saat pengepungan di tanggal 29 Mei 1453. Oke, time cerita tadi membahas jatuhnya atau runtuhnya benteng Konstantinopel pada tahun 1453. Dan ini merupakan salah satu keajaiban pasca meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwasanya benteng Konstantinopel atau kota Konstantinopel ini akan jatuh di tangan Muslim. Nah, sebelum videonya berakhir, aku mau ngasih tahu bahwasannya sejarah kali ini aku ambil dari beberapa versi atau beberapa sumber dan aku rangkum menjadi cerita yang aku ceritakan ini agar alur dan ceritanya bisa diterima dari berbagai kalangan. Akan tapi kalau misalnya ada perbedaan alur atau sejarah dalam runtuhnya Konstantinopel, kalian bisa tulis di kolom komentar karena ya sejarah lah ya. Maksudnya sejarah itu kan juga bisa berbeda pendapat karena beda versi, beda sejarahnya, beda penanggalan, kadang-kadang juga beda waktu atau alur. Kan tapi versi yang aku bawakan sekarang ini aku ambil yang memang paling logika dan paling mungkin bisa diterima oleh berbagai kalangan. Oke teman, sekian videonya. Ingat jangan baca deskripsi. Till next time and stay tuned to hear my story. Bye.